oleh Rebellion Genflix kalau mereka mau menuju ke bagian dari belakang. Cuma dari Alter Ego Esports, dari line up mereka, ini mereka bisa langsung melompat ke bagian depan mereka lah yang akan mencoba untuk melakukan inisiasi. Dan Link jadi band keempat untuk Rebellion Genflix, jadi berasumsi bahwa mid lanernya di sini itu adalah si Harley ya, dan masih kebuka banyak banget sih. Kaja juga masih bisa dipakai. Siapa lagi untuk burst damage-nya? Kita tahu ada Lunox, ada Kagura. Jadi untuk damage-nya masih bisa diratakan, dan ini sangat fleksibel sekali tergantung dari preferensi strategi apa dari kedua tim ini. Ini dua assassin udah terlihat dari Rebellion Genflix ya, udah ada Saber dan juga udah ada Lancelot. Mereka mau nge-ban karena mana ataupun mereka memperkecil pemilihan pool hero dari Sally Boy karena ada Link yang udah dihilangkan, entah itu Roger lagi yang mungkin dihilangkan ataupun ada satu Marksman kayaknya bakal dilepas deh oleh untuk pemain dari Alter Ego Esports ataupun Rebellion Genflix tidak akan nge-ban karena Marksman gitu. Kenapa? Karena mereka mungkin ya udah mereka punya Povis walaupun ada sebuah resiko besar yang menghadapi ataupun terlihat di situ Esmeralda udah siap untuk bisa memberikan gocekan-gocekan modal terhadap Povis itu sendiri, karena untuk dari Harley-nya sendiri itu pun masih kemungkinan besar bisa digunakan oleh Sally Boy itu sendiri. Tapi ada Roger yang dipen oleh Alter Ego Esports juga sebenarnya menarik banget karena ada Lancelot, ada Saber. Hero-hero kalau misalnya ngikutin Grok ngerusuk area junglernya Alter Ego Esports ini bakal bahaya banget. Apalagi Roger yang kali ini di-ban sama Rebellion Genflix. Ini menandakan mereka masih percaya bahwa Harley ini bakal dipegang sama Ahmad, bukan dipegang sama Sally Boy. Tapi apapun kejutan bisa terjadi. Alter Ego Esports bisa aja ngambil ke arah Benedetta yang masih cukup terbuka lebar walaupun harus berhadapan dengan Povius, tapi udah ada jaminan dari seorang Esmeraldanya menurutku. Dan ini adalah fase ban terakhir dari Alter Ego Esports. Mereka bisa ban ke arah Kagura mungkin, atau bahkan mungkin ke arah Lunox, yang dimana juga Rebellion Genflix masih belum memiliki hero supportnya Pak Pulo. Roger dan ada Eudora. Oke, Eudora 2 game ya. Oke. Iya. What happened with Eudora, Om Awa? Yang menarik kalau kita lihat di sini, Eudora bisa menjadi satu hero yang bisa mematahkan strategi dari Alter Ego Esports, dan mereka cukup respect banget akan hal tersebut. Kita tahu Space Escape bisa dihentikan dengan adanya Lightning Ball juga, demikian juga dengan adanya Falling Star Moon bisa dihentikan atau at least ke buy time 0, sepersekian detik agar Liam instan di sana juga. Jadi masih cukup oke dengan adanya banning terhadap Eudora kali ini, dan Rebellion Genflix mereka punya chance apakah akan mengamankan antara Lunox dan Kagura. Ternyata Lunox adalah pilihan untuk Rebellion Genflix, dan 2 pick terakhir salah satunya ini pasti jungler, dan kita masih menunggu untuk junglernya bakal main jarak jauh atau dekat. Kalau jauh mereka bisa menggunakan Granger coba buat mainin Dead Sonata dari jauh, tapi harus berhati-hati dengan Povius. Yang kedua kalau mau agak dekat dikit ya ada Yusuf Shin, masih ada di sana, masih ada Traceless untuk bisa menghindari, tapi balik lagi Povius lah yang menjadi hantu sekarang untuk jungler dari Alter Ego Esports. 3 dari 4 hero yang udah diamankan oleh Rebellion Genflix ini damage semua loh Om Wawa. Bener-bener damage semua yang udah diamankan. Terus untuk Alter Ego nih, 2 hero terakhirnya mereka udah punya Harley. Apakah Patrick akan nongol lagi? Iya betul juga. Betul. Bisa jadi. Patrick masih terlepas. Ada Benedetta. Mereka mencoba menentang hukum alam di mana ada Poveus yang akan memakan hero Herodes. Disitulah akan ditabrak oleh Alter Ego Esports. 2 sekaligus diambil sama dia. Ada Bene, ada Baxia loh. Gio. Yes. Baxia yang digunakan oleh Murphy juga udah terbukti di minggu kemarin bermain sangat baik. Berarti dia benar-benar mau rotasi permainan dari Baxianya. Kalau misalnya dia ngambilnya mungkin Atlas, dia benar-benar langsung mau team fight. Tapi ketika ada Baxia, mereka nggak mau membiarkan Sugar ataupun juga Lancelot biru bisa bergerak kemanapun. Dan ada Martis Tank yang dipopulerkan oleh, mungkin kalau bisa aku bilang, Godiva yang pertama kali pakai Martis Tank. Dan ini muncul untuk Rebellion Genflix Om Wawan. Oke, dan Martis sebagai roamer ya nantinya untuk Rebellion Genflix. Tapi catatan aja nih ya, sekedar notes-nya semua Baxianya Leo Murphy ini serem. Karena dari sisi-sisinya juga dia memegang win rate yang sangat besar ketika menggunakan Baxia. Kita tahu bagaimana Baxia
dengan segala mobilitasnya, adanya Maxiational Unity, karena dia adalah roamer, dia bisa cepat untuk melakukan backupan ke arah XP dan juga ke arah dari gold lane-nya. Jadi tinggal bagaimana Rebellion Genflix ini beradaptasi dengan permainan Alter Ego sendiri, karena mereka nggak bisa terus-terusan menahan serangan. Mereka juga harus mulai membangun serangan, karena serangan adalah pertahanan yang paling baik. Serangan adalah pertahanan yang paling baik. Kalau begitu ini dia game kedua kita. Jadi buat teman-teman semua yang ada di luar sana, bersiaplah, duduk lagi di depan layar kalian masing-masing. Dan juga satu lagi permintaan pulungnya, sok atuh langsung absen di kolom komen nih ya. Kalian itu asalnya dari mana aja nih yang lagi nontonin MPL ID season ke-8 week yang kedua, day yang pertama. Coba langsung nongol di kolom komen. Kalaupun kalian nantinya mau mengirim-kirim pesan ataupun titip-titip salam, kalian bisa menuju langsung ke Instagram dari Gio Joshua, dari Om Wawa, ataupun dari Pak Pulung. Kalau kalian mau follow, ya sok. Aduh, alhamdulillah kita berteman, kita menjalin silaturahmi. Gio, silakan lanjutkan. Monggo, kita lihat dari Val kali ini benar-benar udah merusuh. Sepertinya memang udah tugas dari Martis, yang dia punya mobilitas juga sangat tinggi, bahkan punya imunitas juga. Jadi ketika ke arah seorang Shelly Boy, dia merasa aman-aman sentosa, bahkan darahnya juga belum terlalu banyak terkuras. Sementara dari Leo Murphy juga melakukan hal yang sama, tapi 4 member dari Rebellion Genflix langsung mencoba untuk mendapatkan 1 poin kill ke arah seorang Leo Murphy. Kali ini first blood diamankan oleh Val sendiri di atas sana. Sementara Birol menjadi korban berikutnya dari Ahmad dan juga Pai, tapi ternyata tidak. Birolnya hanya masih bisa melihat pergerakan dari Pai yang memotong atau mengcutting minion di area bawah Papulung. Yap, ini benar-benar ya pemain dari Alter Ego Esports, mereka semua menentang hukum alam. Lihat aja, ada Esmeralda langsung lompat ke bagian depan, sedikit lagi SP tersiap. Tidak bisa untuk mendapatkan ke arah Lunox-nya. Menghilang sudah fight dengan penggunaan Esmeralda-nya. Sementara untuk Leo Murphy dengan Batsia Shield-nya tidak berubah lagi, kemanakah dia akan pergi, akan mengejar Lunox di arah bawah. Tapi sepertinya udah nggak sempat lagi nih Om Wawa. Permainan Rebellion Genflix begitu agresif di awal game 2. Ya, di sini kalau dari Rebellion Genflix ya, mereka bisa untuk menahan, at least mereka bisa mendikte jalannya di early game. Gue rasa ini bisa berhembus, bahkan game kedua ini bisa diamankan oleh Rebellion Genflix sendiri. Cuman jangan sampai Sugar-nya harus ke pick off dengan cukup cepat, karena dia adalah salah satu modal utama bagi Rebellion Genflix agar bisa membalikan keadaan. Dan dengan menggunakan assassin sebenarnya agak berbahaya di sini, karena bisa ditangkap dengan mudah oleh Alter Ego Esports. Oke, Batsia Shield-nya juga udah berhasil untuk langsung menabrak ke arah Sugar. Turtle-nya pun langsung terdiam di bagian belakang. Sementara Huba tadi udah ingin maju ngedes ke bagian depan, tapi belum ada satu pun triple shot. Udah Alex kepada belakang juga cowoknya udah berhasil langsung didapat. Sementara itu untuk kali ini udah ada Saber yang langsung menjadi korban poker trick tadi dari Selego, mencoba untuk memberikan backupan. Di sana ada pemain dari Rebellion Genflix ingin mengejar ke arah satu rekannya. 1-3 poin kill sementara, tapi Turtle berhasil diamankan. Itulah hasil dari pertandingan berurusan. Betul banget. Dan kalau kita lihat juga Shelly Boy tanpa ada gangguan yang berarti dia masih bisa selamat, bahkan bisa men-secure turtle-nya. Itu yang harus diwaspadai adalah Ahmad. Pergerakan tadi itu sempat flicker di bawah, kali ini Birul dan juga Pai tiba-tiba datang juga seorang Sugar, tapi Leo Murphy akan melakukan backup sepertinya cukup terlambat karena damage yang diberikan dari Leo Murphy dan dari Sugar juga sangat-sangat sakit banget. Dan Huba kali ini dengan triple set-nya cuma untuk melemahkan Leo Murphy, nggak mungkin bisa bertahan lebih lama lagi. 3 member Rebellion Genflix bahu-membahu di area bawah, walaupun Birol harus pulang terlebih dahulu, tapi itu cukup untuk membuat Leo Murphy bannya kempes 40. Iya, tapi di saat ada sebuah serangan yang bisa dibilang agak cukup gagal ataupun itu hanyalah sebuah buying time yang dilakukan oleh Leo Murphy. Kenapa? Karena coba tadi lihat Harley-nya. Harley ada di area farmingan ataupun jungle yang dimiliki oleh Rebellion Genflix, dihabiskan oleh Shelly Boy semua hasil alam yang ada di area tersebut loh. Dan itu diambil dan menjadi milik dari Shelly Boy loh Om Wawa. Benar, jadi pertukaran untuk satu dengan semua jungle minion. Sebenarnya ini kerugiannya lebih ke arah jungler milik Rebellion Genflix ya, bukan ke arah dari sideline-nya juga. Jadi si Sugar harus lebih tertekan gitu loh, dan itu dimaksimalkan dengan Alter Ego Esports. Lu bisa dapetin 1 poin kill dari teman-teman gue, tapi lu nggak bakal bisa dapetin XP bonus dari jungle minion sendiri. Dan itulah yang sedang dilakukan oleh Alter Ego, dan mereka bisa sampai ngelit dari segi goldnya. Jadi ini cukup menarik juga, tapi gue masih menunggu ya aksi dari Nino di sini yang akan berhadapan nantinya dengan Pobius, karena kita tahu di sini dia
dengan ngedes-ngedesnya juga, dengan ada Alex the Final Blow, Eye for an Eye, ini pasti akan bisa dideketin secara terus-terusan dan masih menunggu untuk tim fight besarnya. Apa yang terjadi tadi di sana? Wow, satu pick off di mana Huba menampakkan diri dengan Sabery dan langsung dipunish begitu saja oleh Alter Ego Esports 10. Yap, itu dia. Udah ada satu Whale Dragon tadi langsung connect. Udah terlihat juga Tonrosnya nggak terlalu berhasil untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Joe. Tapi sekarang area turtle-nya berhasil lagi diamankan langsung oleh Celiboy. Sementara pertempurannya akan pecah kah? Enggak, ternyata karena 3 pemain yang memiliki Rebellion Gameflick, mereka semuanya mundur. Mereka tahu mereka belum cukup kuat untuk melakukan team fight sekarang. Makanya mereka mundur. Mereka nggak mau. Mereka lebih sabar lagi. Hanya saja di area yang berbeda ternyata Huba langsung datang mengeluarkan satu triple swipe yang dimiliki. Udah ada pertempuran terjadi di bagian tengah. Udah ada satu orang korban juga. Ahmad pun kali ini harus meregang nyawa. Leo Murphy mau pergi kemana? Dia masih mencoba untuk kabur dari area tersebut. Udah ada satu pilihan nomor dan langsung dikeluarkan begitu aja. Sementara Nino masih ingin lebih. Valnya mau dikejar kah? Nggak terkena efek apapun yang dikeluarkan oleh Nino. Yes, satu member Alter Ego Esports harus tumbang tadi di peperangan yang cukup besar. Tapi lihat Pai-nya, dengan memanfaatkan keadaan tersebut, dia mendapatkan satu outer turret di area bawah. Dan ini membuat Biro harus bekerja lebih keras lagi untuk bisa setidaknya memajukan minion yang udah jaraknya cukup jauh. Dan ini ya item kita di menit yang ke-6, Om Wawa. Yes, kalau kita lihat tadi di sana ada Purify yang dibawakan oleh Esmeralda juga. Jadi dia sudah berhati-hati jangan sampai kena triple swipe dan bisa langsung ter-pick off dengan cukup mudah. Jadi sebenarnya ini buat di early-nya Alter Ego mereka secara objektif mereka tapi tipis banget gitu loh untuk KDA-nya. So kita balik lagi menuju ke dalam in-game-nya di mana permainan dari Alter Ego Esports sangat objektif. 4-1 adalah strategi mereka seperti yang kita lihat sekarang ya. Yes, betul banget Om Wawa. Bahkan dari segi objektifnya yang tadi udah Om Wawa bilang, networknya itu juga mumpuni. Bahkan kita lihat amatnya kali ini belum ada Wave Dragon karena Blade of Dawn udah dikeluarkan oleh Biro kali ini. Nggak jadi untuk mempick off orang Lunox di area bawah, tapi Val kali ini mencoba untuk membackup pergerakan dari seorang amat, diberikan informasinya, tapi Leo Murphy diam-diam udah akan mencegat ke area di mana Val berada. Papulu di area atas, Nino dengan Final Globe yang mencoba untuk menusuk-nusuk ke arah Gelato dan Poveus kali ini harus tumbuh di atas. Sementara dia di tempat terpobak ini seorang Sugar dia udah mulai tadi kekerusuhan. Valnya mesti menggunakan flicker untuk mundur kali dan seperti ya Purple Buff dengan enaknya diamankan oleh Celiboy walaupun harus memegang nyawa dari Martis dan juga Esmeralda. Nggak masalah, objektif didapatkan lagi dan lagi. Outer target tidak mungkin di area yang cukup sekarang tapi tak bisa diamankan dengan ada serangan diberikan oleh Celiboy. Poker trick yang masuk kali ini benar-benar membuat Huba nggak bisa bergerak kemana-mana apapun. War yang cukup panjang pun terjadi dan terlihat barusan seberapa Peusnya masih bisa selamat. Belum ada efek bakaran lanjutan. Kenapa? Karena untuk Celiboy sendiri membawa untuk emblemnya emblem yang untuk diskon. Mana tahu mungkin kalau ada item-item glowing one yang digunakan, tapi kita jarang banget juga untuk melihat ya. Harley menggunakan item tertentu dia bawanya. Tapi yang uniknya adalah kali ini coba lihat Hubanya yang menggunakan Saber Off. Spell yang dia bawa itu pakai flicker loh. Uniknya di sini lagi. Sementara untuk Iya, agar bisa kabur juga. Iya, agar bisa kabur juga Om. Tapi pertempurannya nih, ini antara pecah dengan nggak pecah. Cuma ternyata sekarang ini pecah banget, terjadi pertempuran. 3 orang bahkan 2 orang tadi yang bisa dibilang dari Alter Ego Esports langsung merasa diambil nyawanya. Nino ingin mengejar. Ada pergerakan juga dari Ahmad dengan Joe-nya mencoba untuk menaikkan Gundor ini masih ke bagian depan. Sedikit lagi SP tersisa. Udah ada pilihan off dan dikeluarkan aja oleh Lunox yang berhasil mundur ke bagian belakang. Keempat hero kali ini di area bottom lane bergerak lagi mundur, lewatin dari pita dan purple buff-nya, berhasil mundur, berhasil selamat, tapi tidak dengan pemain Alter Ego Esports. Ini dia itemnya Om Wawa. Yes, dari itemnya Benedetta yang selalu melakukan split push. Tadi Nino sudah berhasil untuk mendapatkan Bloodlust bersama dengan War Axe. Dia akan bisa ngedeal damage cukup cepat. Belum lagi Harley-nya. Kalau kita lihat ada Genius One, Holy Crystal, dan juga Calamity Reaper. Ini damage tidak akan terbendung untuk Alter Ego sendiri. Asal jangan sampai out of position seperti tadi. Jangan sampai keangkat oleh charge bersama dengan triple sweep dari Rebellion Genflix. Karena kalau sampai keangkat juga pastinya akan ada trading 1 untuk 1 lah minim dari masing-masing tim ini gitu. Yes, bahkan Ahmadnya udah terpick off tadi ketika ada triple swipe yang dilancarkan oleh Huba. Bahkan kali ini Celiboy mendapatkan shutdown ke arah Luno sehingga bakal bisa bergerak lagi tuh Val. Kali ini menjadi target operasi berikutnya. Leo Murphy dan juga Nino bahu-membahu. Di situ penjemputan dilakukan oleh Huba, bahkan masih ada flicker.
dari Val untuk menyelamatkan dirinya. Dan sementara itu di area atas tanpa ada gangguan juga Nino beserta juga dengan Esmeralda Pai mendapatkan objektif masing-masing dari turret. Dan ini permainan efektif walaupun mereka kalah point kill, mereka kalah war, tapi ada Deadly Magic karena soal Jelon Outlaw kali ini belum ada focus strike masuk, damage-nya masih bisa tertahan 40. Yap, itulah yang terjadi. Sementara itu untuk Samsung Galaxy S the real time win probability ada Alter Ego dengan 63%-nya dan 37% untuk Rebellion Conflict. Lord pun udah mulai muncul, Lord pun udah hadir di Land of Dawn. Siapakah yang akan mendapatkan Lord yang pertama ini? Sementara itu untuk Esmeralda dan juga Leon Ruby yang menggunakan Baxia, mereka bersatu padu tadi dijepit langsung oleh Markisnya. Pai memutar lagi sembunyi terlebih dahulu Gion. Yes, tapi Biru kali ini mencoba untuk memberikan informasi, mencoba untuk maju-maju, mereka melakukan setup-nya terlebih dahulu dan dipimpin oleh Val tentunya. Mulai ketahuan ada Pai di daerah sana, diinfokan kepada teman-temannya dan itu membuat space untuk Sugar mendapatkan purple buff-nya. Dan kalau kita lihat di area atas Nino, ya sepertinya kalau kita bahas tentang masalah Poveus dan juga Medusah, harusnya di atas kertas Poveus dia lebih menang karena dia adalah musuh dari hero dia. Sementara itu ada Way of Dragon kali ini karena seorang Poveus yang gak bakal bisa selamat karena ada final blow juga dikeluarkan, tapi Harley dari Sally Boy harus ter-shutdown kali ini. Bahkan John of Death kali ini mencoba untuk memukul mundur teman-teman dari Alter Ego Esports, masih mau lebih dari Netflix, coba mengejar Pai di area belakang, tapi malah Biro yang sekarang tuh masih bisa mundur dengan sebuah flicker. Nino-nya kali ini harus coba menahan damage yang diberikan oleh Rebellion Gearflix. What a play dari teman-teman Rebellion Gearflix. Mereka mendapatkan objektif dan juga Sally Boy-nya. Ini bagus banget untuk mendinai pergerakan dari Alter Ego Sport yang mungkin akan mengamankan Lord yang pertama ini, Pak Pulung dan juga Om Wawa. Ya, ini dari damage jilanya kita lihat nih, Nino dari tadi juga bermain dengan sangat-sangat agresif sekali. Dia memutar entah dari atas ke bawah ke tengah, semua lane dia papar habis juga. Cuman yang dilakukan oleh Rebellion Gearflix tadi adalah sebuah kejutan ya nih Om Wawa ya, dimana Sally Boy-nya berhasil ditangkap langsung loh. Betul. Jadi satu untuk satu memang yang wajib banget buat dilakukan oleh Rebellion Gearflix. Dan ya balik lagi yang kita bahas soal Poveus bersama dengan Benedetta di sini. Memang belum tampak sama sekali pergerakan dari Poveusnya, bahkan Poveus 9.776 damage. Kecil banget mengingat ukuran dari Poveus yang bisa memberikan area sisi. Jadi benar-benar di pressure habis-habisan, belum lagi adanya combo antara Nino bersama dengan Ahmad. Tadi kalau kita lihat Way of the Dragon disambung dengan ada Alex the Final Blow membuat Demonic Force gak bisa keluar sama sekali untuk Jelon Outlaw. Oke, Nino pun mendapatkan space seperti yang di atas sana. Sementara untuk Jelon Outlaw udah terlihat. Oh, ini dia waktunya yang mungkin kita tunggu-tunggu, tapi ternyata tidak mau berubah menjadi atlet lompat indah yang berasal dari Maroko. Dia belum santai, masih ingin berjalan kaki aja. Aku belum mau lompat-lompatan katanya. Tapi karena ada backup yang dilakukan Ahmad, sebenarnya Ahmad udah steady banget untuk mengejar. Kalau ada Demonic Force yang dikeluarkan oleh Jelon Outlaw, bisa ada Way of Dragon tentunya dari seorang Ahmad. Tapi kita lihat sementara itu dari Pai-nya udah sekali maut, bakal Leon Rubin garis depan harus tumbang. Bahkan Deadly Magic yang masuk menumbangkan juga satu member dari Deadly Magic Sugar Way of Dragon kali ini benar-benar terkompak dengan sangat baiknya. Fall harus tumbang, bahkan Ahmad yang udah sekali maut maka ternyata tidak. Jelon Outlaw kali ini benar-benar efektif. Triple kill untuk seorang Sally Boy walaupun harus tumbang di area midnya. Nah, what a play banget dari Alter Ego Esports. Tersisa tinggal Nino, tapi Rebellion Gearflix merespon hal tersebut dengan sangat bijaknya. Mereka ambil objektif satu persatu, tapi Nino di garis depan masih coba untuk lebih menumbangkan seorang Virula, tapi nggak mungkin bisa selamat lagi karena dari Final Blow dikeluarkan hanya untuk mundur saja. Dia nggak mau ambil resiko terlalu berlebihan karena ada Jelon Outlaw. Kalau ada Demonic Force bisa selesai nyawa dari seorang Nino, tapi Murphy kali ini datang membantu walaupun Nino harus merenggang nyawanya, Pak Pulung. Wow, ini dari replay Oke. Yes, sebagaimana presented by Samsung Galaxy A series, dimana ini team fight yang cukup messy dilakukan oleh kedua tim ini. Tapi kalian bisa lihat bagaimana perform dari Poveus dengan damage yang dilakukan tadi, Demonic Force yang mengenai semuanya juga, dan bahkan 4 harus hilang dari Alter Ego Esports sendiri, bro.
Wow. Dan pertempuran pun kembali pecah lagi di area dari Battle Lord-nya. Lord-nya pun kali ini berhasil diambil oleh Rebellion Gambling. Pertempuran pun kembali pecah. Sementara untuk Sally Boy berhasil langsung diamankan begitu aja. Udah ada Chow juga yang bergerak nyawa. Esmeralda pun tidak luput dari serangan yang dilakukan oleh pemain dari Rebellion Gambling. Sekali lagi Evelnya datang cukup terlambat tapi masih ingin membantu arah pergerakan dari rekan-rekannya yang udah harus dihilangkan terlebih dahulu. Sekali lagi Evelnya tadi tumbuh pal. Nino pun langsung mundur ke bagian belakang. Oke, respawnnya sekarang nggak terlalu begitu lama. Namun bisakah mereka mempertahankan area pertahanan yang mereka miliki? Karena sekarang ibu tertariknya akan segera dihancurkan oleh Phantom Execution tadi yang masih bisa dielak oleh El Nino Kyo. Yes, teman-teman dari Rebellion Gambling langsung mengambil objektif di area mid dan Lord berjalan dengan bebas di area bawah. Kali ini teman-teman Alter Ego Esports sudah respawn. Coba untuk langsung ada Huba di area depan. Tiba swipe yang benar-benar open banget, tapi sayang sekali Immortalnya harus pecah di tangan seorang Pai. Bakal Pai nunggu dikeluarkan. Cyber gak bakal bisa selamat lagi dan Lordnya udah mampu menghancurkan satu inhibitor taruh di area bawah teramat garis depan. Mencoba untuk mengeluarkan masa dari Rebellion Gambling, malah dia harus tumbang di tangan seorang biru. Bahkan Jelonda wow di depan mencoba untuk mendapatkan 1 poin kill lagi, tapi ada Pai tentu yang jadi counter abadi bagi seorang Papeus ya. Tapi satu harus tumbang lagi dan lagi. Kuba kali ini menjadi targetnya, tapi Jelonda wow dengan ada Immortal masih cukup sustain berada di garis depan, dipukul mundur. Tapi Pai sepertinya masih mau mengejar dengan Volley Star Moon-nya. Udah ada absorb yang dimiliki, darah-darah putih akan jadi makanan lezat bagi seorang Pai. Tapi lihat Sugar datang membantu dan membuat Pai nggak dapat apa-apa, Paplum dan juga Om Wawa. Oke. Satu momen saja tadi dengan adanya bantuan Lord juga Rebellion Gambling, mereka dapetin semua inhibitornya. Sekarang dari Rebellion adalah mereka bagaimana cara untuk bisa menantikan untuk Lord yang kedua agar bisa mendapatkan game yang kedua juga. Dan kita lihat ini dia ada head to head by snack video di mana ada Ahmad bersama dengan Huba. Kita tahu Huba di sini ada pemain lama yang juga baru kembali ke MPL, sedangkan Ahmad kali ini yang sebagaimana bermain di XP lane ataupun di gold lane karena dia berperan sebagai mid laner dan dia sangat efisien sekali. Kalian bisa lihat dari GPM-nya cukup tinggi di angka 600-an. Jadi dia cepat dari segi melakukan farmingan juga. Dan Alter Ego kali ini posisi mereka adalah yang terdesak karena tim fight-nya dipegang oleh Rebellion Gambling ya. Kalau kita pandang dengan adanya Povius tadi yang memberikan pengalihan isu untuk pemain-pemain Alter Ego, mau nyerang yang mana ini? Apakah kita serang Povius-nya atau kita serang yang lain dulu gitu loh? Gimana Bu? Ini udah waktunya untuk Povius bermain sih, walaupun dia tetap punya tantangan ya. Ada Esmeralda yang harus dia elak gitu, yang harus dia gocek. Sementara di bagian atas sebelumnya kita akan lihat aja udah ada Space Escape yang dimiliki, namun udah Saber yang langsung menanti pergerakan dari Harley-nya. Triple Swat mengunci pergerakan Leo untuk pergerakan dari Sally Boy. Dia pun menghilang dengan sangat-sangat cepat. Wow. Bahkan Immortalnya tadi udah sempat pecah 40 detik. Teman-teman Alter Ego Esports harus menunggu datangnya Sally Boy, dan ini adalah momentum yang sangat-sangat brilian bagi Rebellion Gambling mendapatkan game yang kedua karena 4 member mereka, bahkan 5 sudah berada di garis depan. Tapi Nino dengan Final Blow yang mencoba untuk mengganggu pergerakan tersebut. Bahkan Hubanya udah seratus mau, tapi kita lihat ya Murphy-nya udah seratus juga dikeroyok, tidak ramai teman-teman mencari Rebellion Gambling ini. Walaupun ada potensi dikeluarkan hanya untuk mendinai saja, sementara dia ke belakang tadi dikejar cybernya oleh seorang Pai. Tapi walaupun harus tumbang dari Val, dia masih punya Immortal tentu saja untuk bertahan hidup Populung. Wow. Valnya pun masih bisa menggocek pergerakan yang langsung dilakukan oleh El Nino. Ninonya namun dibalaskan dengan Reckless Assault. Dia mundur lagi. Udah ada Cyber lagi ingin maju ke bagian depan. Immortalnya pecah. El Nino pun langsung menghilang sementara Val maju sendiri ke bagian depan. Tidak ada backup damage di bagian belakang. Sedikit lagi ada Cybernya. Cybernya langsung diketok aja dengan adanya satu chat kuno yang dikeluarkan oleh Chow. Menghilang sudah 2 player dari Rebellion Gambling. Cukup bernafsu pemain dari Rebellion, namun inilah hasil yang harus mereka bayarkan. Mereka kehilangan 2 player dan juga real time vulnerability by Samsung Galaxy A series bergerak langsung ke arah Rebellion Gambling. Wow. Iya.
Tapi sebenarnya gini sih, tadi di Warren tadi ya, Papulung dan juga Omawa, si Ahmad diem-diem langsung nyolong ke area atas tanpa mungkin teman-teman Rebellion Game Freak sadari. Mungkin mereka sadar juga, tapi mereka harus fokus untuk mundur, dan ini membuka space juga untuk Super Minion maju dari atas. Tapi sementara itu Alter Ego Esports langsung mengambil objektif ke arah Lord yang sudah muncul. Good morning Sunshine for Lord. Sementara itu dari Rebellion Netflix langsung merespon, mencoba untuk mengganggu juga Lord yang udah di-pop oleh Alter Ego Esports. Kayak ini mainnya dari depan, Welcome Dragon dari seorang Ahmad memecahkan Immortal dari seorang Sugar yang udah satu maut, masih mundur ke belakang kali ini, nge-phantom execution-nya. What a play banget Sugar dengan percepatan tangan, tapi tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Falling Star Moon ditambah dengan pukulan dari Ahmad membuat Sugar harus bertekuk lutut kali ini. 40. Wow, tertinggal kali ini. Kita lihat aja untuk Leo Murphy-nya udah ada level Immortalnya pecah. Sementara itu Esmeralda terus menari di tengah kerumunan pemain yang dimiliki oleh Rebellion Game Freak. Terjadi pertempuran yang ada di area rumputan. Semuanya hampir tidak terlihat siapa yang akan memenangkan pertempuran tersebut, karena Cilodor walaupun udah gak kuat lagi, Pai masih ingin mengejar, mencoba untuk masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Rebellion Game Freak. Hilang sudah satu orang lagi. Valnya pun harus down, Valnya pun harus merekam nyawa. 4 orang hampir aja berhasil didapatkan oleh pemain Alter Ego Esports, tapi sayangnya masih bisa selamat 2 orang yang dimiliki oleh Rebellion Game Freak. Satunya Cilodot, tadi darahnya enggak terlalu banyak lagi loh, masih bisa kabur dia Om Wawa. Ini dia itemnya. Wow, ya dari segi team fight ya, dari Rebellion Game Freak mereka nggak boleh ngumpul seperti tadi karena sangat memudahkan untuk Falling Star Moon, dan Esmeralda akan sangat berkuasa kalau Stardust Dance ya mengenai lebih dari 2 orang tadi. Dan untuk item build-nya sendiri sudah selesai semua, dan Esmeralda di mana di sini Pai tidak terlalu membeli ke arah item damage karena hanya ada Ice Queen One di sana, sisanya lebih ke arah defense juga. Dengan adanya Domi Ice, Oracle, dia akan sangat-sangat sustain sekali. Itulah sebabnya tadi Esmeralda-nya benar-benar super banget ketika bisa nempel lebih dari 2 hero milik Rebellion Game Freak. Dan Saber, ini dia men, semuanya akan bergantung dari Huba bersama dengan Val. Kedua pemain ini yang menjadi jantung untuk Rebellion Game Freak kali ini, karena inisiasi akan dilakukan dan diamankan oleh Val nanti dengan adanya Mortal Coil. Jadi menarik untuk kita tunggu siapakah yang akan membuat kesalahan pertama kali dari 21 menit, karena Immortal sudah wajib untuk diselesaikan. Kalaupun dijual lagi, mereka harus siap untuk cepat membeli Immortal kalau sampai cooldown. Ini dia nih, sebuah aksi pertempuran antara Harley dan juga Popheus, tapi Popheusnya berhasil di shutdown, berhasil diambil. Berarti mereka kalah dari kuantitas player, mereka kalah dalam jumlah 4 lawan 5 sekarang. Lordnya pun berdiri dengan begitu bebasnya, berharap ada yang mukulin dan juga langsung diikutin. Sementara itu pertempuran sesaat lagi akan terpecah. Enggak, ternyata karena mereka lebih berfokus untuk bisa mendapatkan Lordnya terlebih dahulu. Ini dia player card Felipe Boy mandiri, di mana Nino dengan 15.000 gol yang udah berhasil dia dapatkan. Udah ada Pai juga yang mau mengusir mundur pergerakan dari Val. Lalu udah ada satu pergerakan lagi dari Saber dan juga Lenso ingin maju ke bagian depan. Lord siapa yang akan mendapatkan? Lordnya berhasil langsung didapat oleh pemain Rebellion Game Freak, di mana Coda kali ini harus meregang nyawa. Ini akan menjadi sebuah titik sulit, ataupun ini akan menjadi kerugian untuk Alter Ego Esports, dan juga menjadi momen kembalikan bagi Rebellion Game Freak, di mana untuk kali ini Sugar yang mencoba untuk kabur. Udah ada 5 dalam tubuh, bisa sedikit lagi api tersisa, tapi dia masih bisa selamat. Rebellion berhasil didapatkan juga oleh Pai. Ada Lord yang bergerak di bagian tengah. Val pun kali ini menggiring pergerakan Lord, ingin mengamankan pergerakan Lord. Ada satu web minion yang siap untuk mereka antarkan masuk ke dalam pertahanan yang dibikin oleh Alter Ego Esports. Di bawah coba kita lihat begitu banyaknya web minion untuk segera dihilangkan. Sementara Harley akan muncul di bagian tengah. Bisakah dia ataupun Alter Ego Esports mempertahankan best turretnya sebelum Lordnya bisa menghajar pertahanan mereka, Gio? Yes, bahkan Pai bermain sangat gemilang, bahkan juga ini terlalu offset maju ke depan, harus tumbang kali ini di tangan teman-teman dari Alter Ego. Sebentar di Val tadi dengan ada Immortal bakal dipecahkan, sebentar lagi harus Sally Boy, mereka Boy dan teman-teman Nino dan juga Pai langsung fokus ke arah Lordnya, dan Val masih menjadi target operasi dari seorang Sally Boy. Kali ini belum bisa ditumbangkan karena mereka mendapatkan ancaman dari teman-teman minion di area tengah, bawah dan juga di area atasnya. Coba untuk di-clearing dulu di Alter Ego Esports karena mereka sesungguhnya masih unggul dari jumlah pemain. Tinggal bagaimana mereka akan men-setup serangan balik untuk memenangkan game yang kedua ini. Tapi jangan sampai gegabah, karena kalau misalnya sampai gegabah, Alter Ego Esports udah nggak punya inhibitor turret lagi, dan itu akan membuat Rebellion Game Freak mudah saja untuk masuk dengan adanya Super Minion Apulung dan juga Om Wawa.
Waduh, ini Om Wawa 2 kali lo gagal lo, tadi Lordnya lo tercuri terus. Oke, ya itu sebenarnya ngeriset juga sih, karena dari Rebellion Genflix mereka terlalu terburu-buru untuk bisa maju, dan ketika jungler mereka bisa tumbang sedemikian rupa, ya mau gak mau mereka harus mundur kembali dan kita reset lagi. Dari Rebellion Genflix, satu-satunya jalan untuk bisa maju ke depan adalah melakukan pick off terhadap Alter Ego terlebih dahulu agar membuat tim fight-nya pincang dulu. Iya, itu dia. Tapi sementara itu tadi kita lihat poker tricknya nggak terlalu berasa karena satu player dimiliki oleh Rebellion Genflix. Pertempuran di bagian depan udah langsung terjadi. Esmeraldanya terus-terusan memberikan tarian yang begitu indahnya, sementara Ahmad pun udah hadir dengan jet gunungnya. Siapa yang akan menjadi korban dari wave dragon yang akan dia miliki? Killing Field pun berhasil didapatkan oleh Harley dengan dari poker trick dari Mitch yang dibilangkan dia bisa memberikan damage begitu banyaknya. Oke. Itulah yang diinginkan oleh Alter Ego Esports, di mana mereka berhasil untuk mendapatkan sugarnya. Bahkan untuk kali ini ada sahabat juga yang harus bergerak nyawa. Satu juta tarik bagian atas berhasil dilumpuhkan, berhasil dihancurkan. Mereka hanya tinggal menunggu bagian waving datang untuk bisa mendapatkan satu pesta terakhirnya di bagian tengah. Joe pun, Ahmad pun membawa satu gerobak UMKM untuk bisa mendapatkan kemenangan dari Rebellion Genflix. Di mana di bagian atas udah mulai masuk. Wipe out pun berhasil didapatkan oleh Alter Ego Esports. Bisa dibilang ini adalah epic comeback yang berhasil mereka dapatkan. Wow, What a play dari teman-teman Alter Ego Esports. Mereka benar-benar punya hero late game. Pai kali ini menjadi superstar kalau menurut aku. Dia mengambil semua damage, dia buka war, dia punya damage